Saya mohon izin untuk menampilkan paparan. Izin, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Izin sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu, sudah jelas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Tentunya dalam setiap penyusunan perencanaan kinerja ataupun penyusunan SKP, kemudian juga dalam melaksanakan pengelolaan kinerja secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk melakukan dialog kinerja. Namun memang selama ini dialog kinerja ini hanya seringkali hanya sebatas konsep yang mana kadangkala kita pada praktiknya itu apa yang harus dilakukan pada saat dialog kinerja ya. Sebetulnya dialog kinerja ini sendiri merupakan proses yang dilakukan antara pegawai dengan pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Nah, penetapan dan pengklarifikasian ekspektasi ini sebetulnya ada di dalam tahap perencanaan kinerja. Nah, apakah dialog kinerja ini memang hanya dijalankan di perencanaan kinerja saja? Nah, apakah memang di tahapan-tahapan lain dalam pengelolaan kinerja itu juga dilakukan dialog kinerja? Karena sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa dialog kinerja ini adalah sesuatu yang berkelanjutan gitu ya, sesuatu yang berkelanjutan dan intensif yang harus kita jalankan terus-menerus ya, Bapak Ibu. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menetapkan sebuah ekspektasi, kita lakukan dialog kinerja. Lalu apa sih ekspektasi itu sendiri, gitu ya, Bapak Ibu? Nah, ekspektasi itu sendiri adalah atau ekspektasi kinerja ya adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Nah, tadi Ibu Dirjen juga sudah menyampaikan sudah memiliki banyak ekspektasi, sudah merumuskan beberapa ekspektasi yang nanti akan disampaikan kepada jajarannya melalui dialog kinerja. Nah, tentunya ekspektasi kinerja ini tidak hanya ekspektasi atas rencana hasil kerja saja, tapi ekspektasi terhadap perilaku kerja pegawai. Nah, ini menjadi tantangan ya Bapak Ibu, ini juga menjadi tantangan karena selama ini kita tidak terbiasa untuk mengkomunikasikan mengenai perilaku kerja, ya. Yang mana perilaku kerja ini sifatnya lebih ke perilaku ya, perilaku. Yang mana kalau perilaku itu tentunya berbeda dengan rencana hasil kerja yang bisa terukur, kemudian bisa dilihat capaiannya ya Bapak Ibu. Kemudian dalam memberikan umpan balik juga jelas karena ada data, ada capaian. Dari capaian itu kita bisa berikan umpan balik gitu ya. Sementara untuk perilaku kerja, nah ini yang memang menjadi tantangan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Karena untuk merumuskan perilaku orang lain itu adalah sesuatu yang sulit ya. Kita merumuskan perilaku diri kita sendiri aja susah gitu ya. Misalkan saya resolusi 2023. Saya ingin perilaku saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu saja sudah sulit. Apalagi kita menetapkan, merumuskan perilaku kerja bawahan kita. Namun memang itulah yang diperlukan, yaitu yang dituntut dari Permen 46. Jadi jangan sampai nanti ketika ekspektasi terhadap perilaku kerja bawahan itu tidak disampaikan, kemudian nanti tiba-tiba di akhir tahun diberikan rating yang tidak bagus terhadap perilaku kerja pegawai. Padahal pimpinan tidak pernah mengkomunikasikan ingin perilaku yang dimunculkan itu ingin seperti apa sih? Dari core value berakhlak ini apa sih yang ingin ditampilkan dari bawahan kita? Nah, oleh karena itu dialog kinerja ini menjadi sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, dialog kinerja ini sendiri sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dialog kinerja merupakan proses untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi ya. Jadi penetapan ekspektasi itu dalam bentuk misalkan matrik peran hasil, dalam bentuk penyusunan SKP, penetapan SKP. Lalu kalau klarifikasi ekspektasi itu ketika ada target yang harus disesuaikan misalkan ya, ada yang secara anggaran mungkin tidak memungkinkan, secara sumber daya tidak memungkinkan, maka perlu diklarifikasi, disesuaikan targetnya ya. Nah, proses ini menentukan ya, dialog kinerja ini menentukan yang pertama adalah rencana kinerja, yang mana rencana kinerja ini melingkupi rencana hasil kerja dan perilaku kerja ya yang diharapkan dari jajaran kita. Kemudian yang kedua, dari dialog kinerja ini juga kita merumuskan sumber daya apa yang diperlukan. Ya, yang diperlukan
jajaran kita untuk mencapai rencana hasil kerja tersebut ya. Apakah memerlukan anggaran, apakah memerlukan sarana prasarana, apakah memerlukan tenaga SDM tertentu yang juga skill-nya juga khusus misalkan ya, apakah butuh komputer dan lain sebagainya. Nah, kemudian dialog kinerja ini juga menentukan skema pertanggungjawaban. Jadi, kita berdialog kepada atasan ya atau atasan ya 2 arah, dialog itu berlangsung, eee, inginnya skema pertanggungjawaban itu adalah, kapan sih saya harus submit pekerjaan saya gitu. Apakah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, lalu submit-nya itu berupa soft file atau berupa hard copy. Nah, ini semua dikomunikasikan di awal secara terbuka. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi atas pencapaian kinerja. Jadi konsekuensi ini, semisal saya mencapai target, saya memenuhi ekspektasi pimpinan, semuanya saya penuhi, bahkan di atas ekspektasi. Terus konsekuensi positifnya apa gitu yang bisa saya peroleh gitu atas capaian kinerja saya. Nah, sebaliknya, kalau saya tidak mencapai kinerja saya, konsekuensi negatifnya apa? Nah, jadi konsekuensi positif dan negatif ini juga seyogianya dibicarakan ya, dibicarakan, di dialog kinerjakan antara atasan dan bawahan. Wah, Bu, ini kayaknya agak susah ya, soalnya ini kan jarang apa ya, gimana ya caranya ya, Bu, ya, saya agak sungkan nih dialog gitu, misalkan dialog dengan atasan saya, atau atasan juga sungkan gitu dialog dengan bawahan. Nah, inilah eee yang diperlukan di sini tentunya selain keterbukaan, komunikasi, juga trust ya Bapak Ibu. Jadi perlu ada trust antara atasan dan bawahan ya. Karena kalau kita tidak trust antara atasan dan bawahan, bagaimana mungkin komunikasi yang terbuka itu akan bisa dilaksanakan. Apalagi kalau kita sudah membicarakan konsekuensi. Ini pastinya bukan hal yang mudah ya, mengkomunikasikan kaitan dengan konsekuensi. Karena selain trust, selain komunikasi terbuka, ini juga kita harus fair gitu ya, kita harus fair. Nah, selanjutnya adalah semua ini harus mengacu. Jadi dialog kinerja penetapan ekspektasi itu harus mengacu pada 6 variabel ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah perencanaan strategis ya, Renstra ya. Kemudian yang kedua PK ya, perjanjian kinerja unit kerja ya. Jadi ekspektasi itu tidak keluar dari sini. Kemudian Ortaker karena masing-masing walaupun kita sudah disetarakan, masing-masing unit kerja itu kan pasti punya proses bisnisnya sendiri-sendiri ya. Nah, jadi ekspektasi ini juga perlu mengacu juga pada proses bisnis organisasi yang dituangkan dalam bentuk organisasi dan tata kerja. Nah, selanjutnya juga mengacu pada rencana kinerja pimpinan, mengacu pada kompetensi, keahlian, dan keterampilan pegawainya juga gitu ya. Apakah pegawai ini bisa menjadi PIC keuangan, menjadi PIC misalkan menjadi PIC laporan pertanggungjawaban keuangan, menjadi PIC manajemen risiko, menjadi PIC RB dan lain sebagainya gitu ya. Atau menjadi PIC penyusunan draft atau rumusan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi tetap juga kita mengacu pada kompetensi, keahlian, dan keterampilan. Selanjutnya juga mengacu pada prioritas ya, prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Nah, dalam, kaitan dengan prioritas ini sebetulnya sangat berkaitan mana kinerja-kinerja yang masuk kinerja utama dan mana yang termasuk kinerja tambahan. Nah, nanti, pejabat, atau pimpinan atau pejabat penilai kinerja ini akan menentukan pekerjaan-pekerjaan mana saja, rencana-rencana hasil kerja mana saja yang masuk ke prioritas tinggi dan mana yang masuk ke prioritas rendah. Nah, dalam hal merumuskan kinerja utama atau dalam hal ini kinerja yang prioritasnya tinggi dan mana yang masuk ke kinerja tambahan atau dalam hal ini kinerja yang prioritasnya rendah. Nah, pimpinan ini juga harus melihat ya, harus melihat level urgensinya, kepentingannya kepada organisasi. Jadi kinerja-kinerja yang sangat berkontribusi terhadap capaian organisasi, yang sangat urgent untuk dicapai, yang penting ya, yang sangat penting ya, itu masuk ke kinerja utama. Sementara kinerja-kinerja yang tidak terlalu berhubungan dengan kinerja organisasi ya dan juga tidak urgent itu masuk ke kinerja tambahan. Nah, contohnya kinerja-kinerja tambahan itu misalkan saya, eee, atasan saya Pak Direktur, terus saya, mau ikut diklat, misalnya ya, saya mau ikut diklat. Terus saya berdialog dengan, pejabat, penilai kinerja saya, dalam hal ini Pak Direktur. "Pak, saya mau ikut diklat, Pak." "Oke."
diklat kemana? Ke sini. Berapa lama? Sekian hari misalnya ya, atau sekian bulan misalnya. Ini kira-kira masuknya ke kinerja mana, Pak? Kinerja utama atau kinerja tambahan? Nah, dalam hal ini, diklat, short course, itu sebetulnya kan berkaitan dengan diri sendiri ya, Bapak Ibu, pengembangan pribadi. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan angka kredit sendiri ya, tidak langsung berkontribusi pada capaian organisasi. Oleh karena itu, pejabat penilai kinerja saya menetapkan diklatnya saya itu sebagai kinerja tambahan. Nah, jadi dalam penentuan prioritas, ini juga nanti ada dialog kinerja antara pejabat penilai kinerja dengan bawahannya. Jadi kalau ada tambahan-tambahan tugas ya, jadi Permenpan 6 ini kan sangat fleksibel ya Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan ekspektasi pimpinan. Jadi SKP itu dia bisa nambah, bisa berkurang gitu ya. Misalnya ada disposisi dari pimpinan masuk ke SKP. Kan Kemudian nanti gitu, Bu. ya, Emang ya, gas, Bu. ya. Nah, misalkan nanti ada penambahan direktif pimpinan, penambahan disposisi, penambahan tugas. Itu tinggal dimasukkan saja ke dalam SKP kita. Nah, tapi sebelum kita memasukkan ke dalam SKP kita dialog dulu, Pak, ini masuknya ke kinerja utama atau kinerja tambahan, gitu ya. Nah, jadi penetapan prioritas ini kita tetapkan secara berdialog ya dengan dialog kinerja. Nah, dialog kinerja pada perencanaan kinerja ya sebetulnya untuk menetapkan rencana hasil kerja kita semua gitu ya. Nah, sebetulnya kalau rencana hasil kerja pejabat pimpinan tinggi utama, madya dan pratama itu kan sudah muncul jelas di dalam perjanjian kinerja ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu untuk dirumuskan adalah rencana hasil kerja pejabat administratif dan sampai ke level yang di bawahnya. Karena apa? Tidak semua jajaran ya JA dan JF atau pelaksana itu punya PK. Nggak semuanya kita punya PK, tidak semuanya kita punya cascading indikator kinerja. Oleh karena itu, dalam merumuskan rencana hasil kerja, kita lakukan dialog kinerja. Nah, rencana hasil kerja pejabat administrasi, pejabat fungsional maupun pelaksana ya, itu dibagi menjadi 3 ya. Kalau outcome ini untuk level pejabat pimpinan tinggi ya. Nah, untuk rencana hasil kerja JA, JF dan pelaksana ini ada 3 ya Bapak Ibu. Ada outcome antara, ada output dan ada layanan. Nah, outcome antara ini intermediate outcome ya. Jadi rencana hasil kerja yang sifatnya itu 50-50 ya, setengah strategi, setengah lagi teknis. Misalkan aplikasi, kemudian draft rumusan yang siap dibahas, laporan yang siap dievaluasi dan seterusnya ya. Nah, sementara untuk output ini sifatnya sudah sangat teknis ya, teknis. Kalau outcome antara ini levelnya level koordinator, levelnya level JA, ya, levelnya ketua tim. Kalau output ini levelnya pengawas ke bawah. Oleh karena itu sudah sangat teknis. Misalkan berkas surat, nota dinas, kemudian konsep surat, data pun ada yang masuk outcome antara, ada yang masuk output juga ya, tergantung jenis datanya seperti apa gitu ya. Dan output akhir dari data itu seperti apa gitu ya. Kalau data itu tersaji secara informatif, maka ini menjadi outcome antara ya. Karena level-level eselon 3, level-level ketua tim, level-level koordinator itu bertugas untuk menyajikan. Menyajikan sehingga output-output yang dihasilkan oleh jajaran di bawahnya itu siap untuk dibahas ya, siap untuk dibahas di level pimpinan, siap untuk diimplementasikan, siap untuk dievaluasi dan seterusnya. Nah, sementara output ini adalah sesuatu yang kita susun, sesuatu yang kita kelola, sesuatu yang kita hasilkan, sesuatu yang kita himpun. Ya. Jadi sifatnya itu sangat teknis ya. Sifatnya sangat teknis ya, seperti tadi ya berkas surat, DIM ya, daftar inventarisir masalah, konsep, draft ya dan seterusnya, bahan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan layanan? Layanan juga sama, dia itu adalah jenis rencana hasil kerja yang rentang kendalinya rentang kendalinya tinggi ya, dalam artian rentang kendali tinggi ini berhasil tidaknya capaian ini sangat bergantung pada diri kita sendiri gitu ya. Sama seperti output. Jadi kalau kita mau berhasil mengerjakan konsep surat, tergantung pada diri kita sendiri. Kita nggak perlu banyak koordinasi dengan banyak pihak untuk menghasilkan output surat ya. Sama layanan juga untuk perform misalnya seorang bidan mau menyelenggarakan layanan ya.
menyelenggarakan layanan kepada ibu bersalin. Itu kan layanan itu jenjangnya itu rentang kendalinya tuh tinggi. Jadi bidan ini ya langsung perform aja gitu. Nggak perlu ketika ibu bersalin ini harus koordinasi dulu dengan puskesmas A, puskesmas B, kecuali kalau kasus khusus ya. Nah, jadi yang membedakan outcome antara output dan layanan itu adalah levelnya ya. Kalau misalkan butuh koordinasi dengan beberapa pihak ya, kemudian juga bentuknya itu 50-50, setengah strategi, setengah teknis, maka dia masuk outcome antara ya, sesuatu yang sudah siap saji ya. Sementara kalau misalkan masih istilahnya kalau chef itu kalau chef ya Bapak Ibu, kalau bentuknya outcome antara ini Indomie sudah siap ya, siap disajikan. Tapi kalau misalnya output dan layanan ini baru Indomie dimasak sesuai SOP ya. Dan karena baru Indomie dimasak sesuai SOP, ya walau alam sudah siap saji atau belum, bumbunya udah dimasukin atau belum ya, kemudian toppingnya sudah ditambah atau belum, apalagi kalau kita bicara penampilan, kita nggak tahu gitu ya. Nah, sementara kalau outcome antara, Indominya sudah cantik, sudah dimasukkan bumbu, sudah ada telurnya, sudah ada sawi dan lain sebagainya. Jadi ini sudah siap saji. Sementara kalau output dan layanan itu belum ya. Jadi masih rentang kendalinya masih rentang kendali yang sangat tinggi. Jadi baru selesai dimasak lah, belum belum di plating gitu ya istilahnya. Nah, kemudian rencana hasil kerja yang nanti kita rumuskan di dalam matriks peran hasil ini ya, tentunya yang pertama kita rumuskan dulu intermediate outcome untuk ketua tim atau koordinator, baru nanti kita tetapkan output dan layanan. Dan ini dilakukan secara dialog kinerja juga. Nah, nanti dituangkan dalam bentuk aspek indikator kinerja. Ini kalau kita atau Bapak Ibu menggunakan SKP yang jenisnya kuantitatif ya. Nah, ini kita tetapkan dalam bentuk aspek, ada kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, lalu dituangkan ya, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Bu, apakah kalau SKP-nya bentuknya kualitatif, maka aspek-aspek ini nggak muncul? Sebetulnya muncul, Bapak Ibu ya, aspek-aspek ini tetap muncul, tapi tidak setegas yang muncul di aspek kuantitatif. Kalau aspek kuantitatif itu kan ada 3 jelas banget ya Bapak Ibu, ada aspek kuantitas, kualitas, waktu. Nah, sementara kalau di kualitatif, 3 aspek itu dia blending gitu ya, blending ke dalam satu paragraf gitu ya, paragraf rencana hasil kerja. Karena memang kualitatif ini tidak dibuat tegas seperti itu aspek-aspeknya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lebih mengerucut lagi ya mengenai dialog kinerja berkelanjutan. Kenapa disebut berkelanjutan? Kenapa nggak dialog kinerja saja, Bu? Kenapa harus berkelanjutan? Karena pada hakikatnya dialog kinerja itu tidak hanya di perencanaan kinerja saja. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal itu lebih heavily-nya memang di perencanaan kinerja. Dan memang paling banyak kita gunakan dialog kinerja itu di perencanaan kinerja dulu. Karena kita merumuskan, kita mentranslate ya ekspektasi dari pimpinan. Jadi pimpinan itu akan mentranslate ekspektasi organisasi, ekspektasi pimpinannya dan organisasi kepada jajarannya. Jadi kita jadi translator nih pemimpin itu supaya jajaran yang ada di bawah kita paham ya apa yang harus dicapai, outputnya seperti apa, ya kemudian capaiannya sejauh mana, waktunya berapa lama dan seterusnya. Jadi kita mengkonkretkan, kita menerjemahkan ekspektasi dari organisasi atau ekspektasi dari pimpinan ya. Nah, jadi cukup intens ya kalau di tahapan perencanaan kinerja. Nah, kemudian dialog kinerja berkelanjutan ini juga tetap berlangsung nih di siklus yang kedua, yaitu pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Ya, jadi perencanaan kinerja ini siklus pertama, sangat banyak dialog kinerjanya pasti muncul semua di sini. Siklus yang kedua, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Ini juga tidak lepas. Dialog kinerja ini tetap ada di sini ya. Nah, selanjutnya di evaluasi kinerja. Loh, Bu, bukannya evaluasi itu udah langsung nilai aja. Memangnya ada bentuk dialog kinerjanya. Nah, nanti kita cek seperti apa bentuk-bentuk dialog kinerja pada tahapan evaluasi kinerja. Lalu tahapan tindak lanjut, ternyata dialog kinerja di sini juga masih ada loh ya, walaupun tidak seintens perencanaan kinerja. Jadi memang dialog kinerja berkelanjutan ini dari tahap pertama sampai tahap terakhir ya pada pengelolaan kinerja. Namun yang paling heavy itu yang perencanaan kinerja karena kita mentranslate keinginan atau ekspektasi organisasi. Namanya translate ya, translator pasti banyak yang dibicarakan ya, pasti banyak yang dikomunikasikan. Oleh karena itu inilah ya perencanaan kinerja inilah yang memegang porsi paling banyak dalam dialog kinerja ini. Nah, sekarang kita akan bahas
satu persatu ya. Dialog kinerja pada perencanaan kinerja ini munculnya di mana aja, Bu, ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, dialog kinerja pada perencanaan kinerja ini muncul pada saat penyusunan matrik peran hasil level 1, kemudian muncul pada saat penyusunan matrik peran hasil level 2, kemudian juga muncul lagi pada saat penetapan ekspektasi khusus perilaku kerja, dan muncul pada lampiran SKP. Jadi sebetulnya kita muncul semua ya dialog kinerja berkelanjutan ini pada tahap perencanaan kinerja. Nah, pada dialog kinerja pada penyusunan matrik peran hasil level 1 ini berupa dialog yang dilakukan antara pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat administrator atau kepada koordinator kelompok substansi atau PIC untuk mengcascading indikator kinerja individu kepada PIC ya, kepada para PIC. PIC ini bisa eselon 3-nya, bisa koor, bisa ketua kelompok, bisa JF, PIC ini siapapun. Betul-betul di Permenpan 6 ini dan juga dilengkapi dengan adiknya yaitu Permenpan 7 ya. Itu siapapun bisa jadi PIC sepanjang dia kompeten ya. Salah satu variabel yang tadi saya sampaikan di awal. Sepanjang yang bersangkutan kompeten, dia bisa menjadi PIC. Nah, jadi dialog kinerja pada MPH 1 ini mengcascade ya indikator kinerja individu pada apa? Pada perjanjian kinerja ya. Ini di-cascade kepada masing-masing PIC. Ya. Nah, ini saya ambil satu contoh saja ya. Jadi pada MPH 1 ini yang di-cascade itu adalah indikator kinerja pada pejabat pimpinan pada perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratamanya. Nah, jadi yang di-cascade itu yang ini ya, yang indikator kinerjanya. Jangan yang ininya. Kalau yang sasaran kegiatan ini global ya. Kita ambil yang indikator kinerja. Kenapa dia lebih terperinci, lebih konkret. Jadi gampang kita mengcascade-nya. Ya, jadi misalkan kita cascade satu persatu. Misalnya nomor 1, persentase tersusunnya dokumen. Ini nanti di cascade ke mana? Koordinator A, koordinator B, atau koordinator C, gitu ya. Terus persentase tersusunnya dokumen, ini juga turun ke mana? Koordinator A, B, C. Kemudian yang persentase terselenggaranya kegiatan, koordinator A, koordinator atau koordinator C. Nah, pada saat penetapan, ini cascading-nya ke siapa ya? Ini ke siapa? Ini ke siapa? Itu kita lakukan dengan dialog kinerja. Jadi kita bisa duduk bersama, ya. Pemilik perjanjian kinerja ini akan mengkomunikasikan. Ini nomor 1, persentase tersusunnya dokumen Ortala. Berarti saya cascade kepada bagian Ortala ya, gitu. Oh iya siap Bu, gitu ya. Nah, kemudian yang RB, ini saya berikan kepada subbagian RB. Oh iya baik Bu. Nah, jadi kita sederhananya ini kita menentukan lapak, gitu ya. Kita menentukan lapak dan penentuan lapak ini kita lakukan secara dialog supaya transparan, supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya tidak ada pertikaian gitu ya. Jadi clear gitu ya. Clear siapa yang menjadi PIC yang mengintervensi masing-masing indikator ini. Nah, ini adalah bentuk dari salah satu apa ya istilahnya pengejawantahan dari dialog kinerja pada matrik peran hasil level 1. Nah, kalau tadi kan bentuknya masih PK ya. Nah, kedelapan indikator kinerja ini kemudian kita tuangkan di dalam matrik peran hasil, lalu kita tentukan lapak-lapaknya ya, kita tentukan siapa PIC-nya. Selain kita tentukan PIC-nya, kita juga menuangkan ya, Karo SDM ini, juga menuangkan ekspektasinya. Jadi kalau sudah ditandai V ini berarti kita mapping ya, ini diintervensi siapa. Nah, setelah ditandai kita munculkan ekspektasinya Pak Karo SDMO ini itu seperti apa ya. Misalkan untuk persentase tersusunnya dokumen RB. Nah, ekspektasinya Karo SDMO ya, ini jelas ini diturunkan kedua-duanya ya. Nah, sekarang ekspektasinya Karo SDMO kepada Kabak SDM ini apa bentuknya? Jadi V-nya ini kita hidupkan menjadi ekspektasi menjadi rencana hasil kerja yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa layanan, bisa output, bisa intermediate ya. Nah, kalau ini karena yang muncul di sini adalah level eselon 3 atau administrator ya, maka bentuk rencana hasil kerja yang muncul di sini adalah intermediate outcome ya. Jadi sesuatu yang sudah di-plating, yang sudah di-arrange, yang sudah siap untuk dibahas gitu ya, siap dinilai gitu ya. Jadi sudah tidak ada typo, sudah tidak ada salah substansi dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, dimunculkan outputnya itu ekspektasi Pak Karo ini terhadap Pak Kabak SDM adalah Renaksi, Monef, LKE dan seterusnya ya. Nah, ini baru simple gitu. Saya baru punya ekspektasi seperti ini aja outputnya. Ya nggak apa-apa, tuangkan aja dulu ya. Nah, kemudian persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi SDM ini diturunkan juga ke Kabak SDM. Bentuknya seperti perencanaan, pengembangan dan kapasitas SDM. Kemudian layanan. Layanan ini tingkat kepuasan layanan pasti bentuknya juga layanan gitu ya, layanan kepegawaian gitu ya dan seterusnya. Ya, jadi ini kita tuangkan dulu output yang diharapkan, ekspektasi pimpinan yang diharapkan ya. Nah, dialog kinerja di MPH level 1 selesai sampai pejabat administrator atau koordinator atau PIC. Nah, sekarang karena ini berkelanjutan ya, dialog kinerja ini berlangsung juga nih di pembuatan matrik peran hasil level 2. Nah, kalau MPH 1 itu antara JPT Pratama dengan eselon 3 atau koordinatornya, kalau MPH 2 ini dilakukan antara pejabat administrator ya, koordinator, ketua kelompok atau PIC kepada jajarannya. Ya, jadi mengkesket rencana hasil kerja yang sudah diberikan tadi oleh JPT Pratama. Jadi misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini dikesket lagi ya, dikesket lagi kepada jajaran yang ada di bawahnya. Nah, tadi kan Kabak SDM ini menghasilkan dokumen kinerja, dokumen pertanggungjawaban, pembinaan pengisian SKP dan seterusnya. Nah, ini kita kita kopas ke masing-masing kasubag dulu ya. Ini prosesnya sama persis dengan MPH 1, tapi di MPH 2 ini antar masing-masing kabak ya, dan ini juga dilakukan dengan dialog kinerja ya. Jadi kabak SDM punya output berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan. Nah, diturunkannya ke Kasubag Administrasi dan Hakim. Bu, saya punya rencana hasil kerja seperti ini saya cascade ke Ibu ya. Nah, Ibu, rencana hasil kerjanya adalah dokumen pertanggungjawaban yang tersusun secara akurat. Jadi ini ekspektasi saya terhadap Ibu ya. Jadi dokumen pertanggungjawabannya itu tidak hanya tersusun, tapi harus akurat. Nah, itu adalah ekspektasi dari pimpinan. Jadi bukan cuma output, tapi outputnya itu harus seperti apa supaya bernilai gitu ya. Namanya dokumen pertanggungjawaban, bernilai itu kalau akurat gitu ya. Kalau nggak akurat, bolak-balik lagi disuruh ngerapihin gitu ya. Nah, jadi ini ekspektasi dari Kabak SDM kepada Kasubag Administrasi. Nah, selanjutnya ada eh, pembinaan pengisian SKP, diturunkan juga ke Kasubag Administrasi ya. Draft peraturan internal mengenai tata cara pengisian tersusun secara lengkap ya dan seterusnya ya. Jadi intinya kita mengkomunikasikan rencana hasil kerjanya Kabak SDM diturunkan ya di mapping, kemudian dikomunikasikan bentuk output yang diharapkan oleh Kabak ini yang seperti apa gitu ya. Nah, setelah MPH 1 selesai, MPH 2 selesai, lalu dituangkan dalam bentuk SKP, selanjutnya adalah dialog kinerja pada penetapan ekspektasi khusus. Nah, ini dilakukan untuk men-shaping atau membentuk perilaku kerja yang kita inginkan dari bawahan kita ya. Karena sebagai orang Indonesia ya, kita itu agak gimana gitu ya kalau diminta untuk merumuskan perilaku bawahan kita nggak enakan gitu ya. Sementara perilaku ini juga di rating ya, di Permen 6 ini di rating. Jadi mau nggak mau kita harus merumuskan. Nah, pertanyaannya, apakah ekspektasi khusus ya, ini harus diisi untuk setiap aspek perilaku, gitu ya. Nah, sebetulnya ya, untuk ekspektasi khusus ini kita isi hanya apabila ada ya, misalkan salah satu dari 3 indikator ini yang menurut kita kok kayaknya kurang ya, gitu. Bawahan kita tahun lalu itu tidak menampilkan itu, ya. Saya ingin tahun ini bawahan saya menampilkan itu. Contoh, harmonis. Bawahan saya dia menghargai setiap orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif, tapi nggak suka menolong. Jadi ada rekannya yang kerepotan, dia santai aja dengerin musik gitu ya. Atau dia santai sambil nonton Netflix ya atau apa gitu ya, nggak membantu. Padahal ada di ruangan yang sama, pekerjaan unit kerja gitu ya. Nah,
Ini saya observasi di tahun lalu dan saya tidak ingin perilaku ini muncul lagi di tahun ini. Nah, maka untuk yang suka menolong orang lain ini, kita masukkan ke ekspektasi khusus gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan lebih konsisten dalam membantu sesama atau membantu rekan kerja. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, lebih konsisten dalam membantu rekan kerja. Karena saya ngelihat anak ini tenggelam dalam dunianya sendiri gitu, nggak membantu temennya. Ada yang bawa ATK repot dia nggak bantu ya. Ada yang rempong dengan data dia nggak bantu, padahal itu juga bidangnya dia gitu. Nah, jadi bisa kita shape di sini. Tapi misalkan saya selama tahun lalu, saya nggak tiga-tiga ini udah muncul sih kayaknya dari bawahan saya dan tahun ini juga saya cukuplah dengan 3 harapan saya ini, nggak ada yang lain, maka ini boleh dikosongkan, gitu ya. Jadi tidak mesti, ekspektasi khusus ini diisi semua, nggak juga, gitu ya. Kalau memang, 3 indikator ini sudah cukup mewakili apa yang kita inginkan dari bawahan, perilaku apa yang kita harapkan dari bawahan, maka nggak perlu diisi ekspektasi khusus. Tapi kalau ada yang di-highlight nih, misalnya, "Aduh saya gatal nih, bawahan saya kok nggak proaktif ya, untuk adaptif ini nggak proaktif, diem aja," gitu. Ada perubahan, diem. Padahal di grup udah rame, misalnya di grup itu udah rame, "Hari ini upacara," misalnya, dia nggak upacara. Terus, kita diskusi pakai Zoom, nggak mau pakai Zoom, alasannya, gaptek. Nah ya, nah jadi ada hal-hal yang seperti itu, ya yang memang kita gemes, ya ingin ingin kita ubah supaya lebih berkinerja gitu, bisa kita tuangkan di ekspektasi khusus pimpinan. Jangan sampai kita tidak menuangkan di awal, tahu-tahu nanti di akhir tahun dikasih di bawah ekspektasi. Wah, itu kan kurang fair ya. Jadi kita betul-betul perlu jeli mengobservasi perilaku bawahan kita, dan kita perlu jeli juga ya untuk menetapkan perilaku seperti apa yang ingin kita munculkan dari bawahan kita, gitu ya. Nah, ini ada sedikit contoh ya. Contoh misalkan dalam menetapkan ekspektasi khusus. Nah, untuk aspek berorientasi pelayanan, ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Ekspektasi khususnya ya, karena saya ngelihat bawahan saya ini nggak cekatan gitu ya. Kayaknya kok lama banget merespon kalau ada yang tamu yang datang, lama sekali diresponnya ya. Nunggu dulu sejam 2 jam baru turun gitu ya. Kemudian ada yang telepon lama gitu ya diangkatnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin saya, highlight ya. Jadi saya highlight menjadi role model atau panutan di tim kerja ya, karena yang bersangkutan itu koordinator gitu ya. Jadi karena yang bersangkutan itu koordinator ya, dia harus jadi role model dong ya. Menjadi role model panutan di tim kerja dalam menerapkan pelayanan yang cepat dan responsif gitu ya. Nah, jadi Eee, kita highlight dulu mana yang kurang, ya, baru kita tuangkan di sini. Kemudian yang aspek akuntabel, wah kayaknya akuntabel sih ini kayaknya udah oke semua, nggak usah lah saya, menetapkan ekspektasi khusus, sudah muncul semua perilakunya. Dan saya harap tahun ini juga muncul lagi, jadi nggak usah, gitu ya. Saya nggak usah men-define-kan ya di dalam ekspektasi khusus pimpinan. Kemudian kompeten. Nah, yang nomor 1 sudah muncul, nomor 3 muncul, 2 yang belum, membantu orang lain belajar. Nah, jadi saya meng-highlight lagi di sini nih, berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan kerja, ya. Jadi ilmu jangan disimpan sendiri, ya. Ilmu yang bermanfaat itu yang akan menolong kita suatu saat, gitu ya. Jadi ilmu jangan disimpan sendiri, harus berbagi, gitu ya. Nah, jadi ini bisa dimunculkan di sini dan seterusnya. Nah, ini juga kita dialogkan, gitu ya. Nah, memang idealnya sebelum kita munculkan di sini, ya, sebelum kita munculkan di sini, kita ngobrol dulu sama bawahan kita, gitu ya. Saya sebetulnya merasa Mbak itu kompeten gitu, konsisten meningkatkan kompetensi diri, melaksanakan tugas juga kualitasnya bagus terus, tapi kok agak kurang ya gitu. "Loh kurangnya di mana, Bu?" Ya buktinya misalnya pada saat misalnya, ada workshop, ada FGD, ada event gitu ya, yang lain pada sibuk saya ngelihat Mbak asik sendiri main HP di pojokan, nah gitu ya. Nah jadi, sementara yang lain sibuk. Nah tolong ya, tolong nanti lebih ini lagi gitu ya, lebih membantu orang lain gitu ya. Terus Mbak juga kayaknya kok, punya ilmu itu nggak dibagi gitu ya. Jadi
Misalnya ada rekan Mbak yang waktu itu kebingungan mau login Zoom, karena kan yang bersangkutan itu sudah usianya sudah cukup ini gitu. Nah, Mbak itu ada di sebelahnya padahal, tapi kok nggak ngebantuin gitu ya. Nah, seperti itu. Oh gitu ya Bu, iya. Jadi saya mau munculkan di sini ya, nggak apa-apa ya gitu ya. Nah itu jadi dialog seperti itu ya, sehingga yang bersangkutan akan aware juga mana sih yang harus ditingkatkan, mana yang harus dibentuk dari perilaku yang bersangkutan. Nah, selanjutnya masih pada tahap perencanaan kinerja, yaitu dialog kinerja pada penetapan lampiran SKP. Nah, ini untuk menetapkan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi yang diterima pegawai tersebut. Bisa positif, bisa negatif. Nah, lampiran tersebut yang pertama adalah sumber daya. Ini juga didiskusikan, di dialog kinerjakan. Misalkan Bapak Ibu diminta bikin aplikasi, sementara Bapak Ibu bukan bukan dari IT. Kita boleh minta, Pak, ada nggak tenaga IT-nya? Saya boleh nggak minta tenaga IT? Entah itu nanti minjem dari unit lain, atau misalnya dimasukkan ke SK tim kita, atau tenaga IT-nya kita masukkan ke matrik peran hasil kita. Bisa nggak? Gitu ya. Nah, ini didiskusikan. Kemudian anggaran. Nah, namanya bikin aplikasi kan butuh anggaran. Di POK-nya ada nggak? Kalau nggak ada gimana? Gitu ya. Nah, selanjutnya perlengkapan kerja. Kita butuh komputer, Pak, untuk menguji nanti aplikasinya jalan atau enggak, gitu ya. Dan kami juga butuh pendampingan Bapak, gitu ya, dalam hal untuk melihat kesesuaian proses bisnis aplikasi kami dengan regulasi yang berlaku. Mohon Bapak mengarahkan. Jadi, step by step-nya Bapak cek, Bapak periksa, Bapak telaah, sehingga ini betul-betul sesuai dengan regulasinya nih aplikasi ini. Karena kalau aplikasi tidak sesuai dengan regulasi, itu aplikasi yang tidak berfaedah gitu ya. Jadi semakin semakin aplikasi ini sesuai dengan regulasi, semakin berkualitas aplikasi itu ya. Nah, kemudian juga sarana prasarana ini kaitannya dengan perlengkapan kerja juga. Nah, ini yang kita dialogkan. Jangan sampai nggak ada anggaran tapi dipaksakan. Nggak ada tenaga IT dipaksakan, gitu ya. Nggak ada komputer bingung. Nah, jadi ini kita dialogkan. Nah, lalu yang kedua yang didialog kinerjakan juga adalah skema pertanggungjawaban ya. Jadi mau kapan kita mensubmit pekerjaan kita, gitu ya. Jadi jadwal pelaporan ini ditentukan, kemudian bukti kinerjanya juga disepakati. Nah, selanjutnya yang paling menurut saya yang paling susah itu adalah konsekuensi ya. Karena konsekuensi positif, baik positif maupun negatif ini nggak akan muncul kalau antara atasan dan bawahan ini belum belum frekuensinya itu belum nyambung, belum trust, belum terbuka ya pasti sungkan, pasti nggak enak gitu ya. Nah, oleh karena itu dialog kinerja ini ya pasti kita harus membangun trust ya, building trust gitu antara atasan dan bawahan. Sehingga kita bisa nyaman ketika mendiskusikan kira-kira konsekuensi positif atas keberhasilan saya apa, Bu? Gitu ya. Nah, konsekuensi positif ini harus sesuai dengan jenjang jabatan, sesuai dengan level kewenangan dari pejabat penilai kinerja. Jangan sampai kita menjanjikan sesuatu, wah saya kasih kamu KPLB. Belum tentu juga kan, KPLB itu kan bukan kewenangan dari apa ya, KPLB itu kan prosesnya panjang. Kalau misalnya direkomendasikan untuk KPLB, oke. Tapi kalau tok-tokan KPLB-nya, nah ini yang tidak sesuai ya dengan level kewenangan. Jadi carilah konsekuensi positif yang sesuai dengan level kewenangan. Misalkan kalau misalnya masih berlaku WFH, WFO, berikan WFH gitu ya. Misalnya saya mencapai rencana hasil kerja sangat outstanding sekali, misalnya tahun lalu. Pimpinan memberikan konsekuensi negatif berupa WFH misalnya ya. Nah, itu nggak masalah kalau untuk level JPT Pratama ya. Kalau misalnya secara organisasi nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya secara organisasi masih menerapkan WFH, maka itu diberikan. Misalnya WFH-nya berapa minggu sekali? 2 minggu sekali ya, atau seminggu 2 kali gitu ya. Nah, itu juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian konsekuensi negatif. Nah, konsekuensi negatif ini sama halnya dengan positif ya. Jadi kalau tidak mencapai, apa sih konsekuensi yang saya terima? Bisa teguran, bisa pengalihan penugasan, dan seterusnya. Nah, nanti hasil dialognya itu dituangkan dalam bentuk format seperti ini ya, mulai dari dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, kemudian juga konsekuensinya. Nah, selanjutnya adalah dialog kinerja pada siklus yang kedua, yaitu pada pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. Nah,
pada siklus kedua ini ya, dialog kinerja ini kita lakukan pada saat penetapan rencana aksi atau trajektori target, yang kedua pada saat umpan balik, yang ketiga pada saat melakukan bimbingan kinerja, dan yang keempat pada saat penyesuaian ekspektasi ya. Nah, jadi dialog kinerja ini tetap muncul di siklus yang kedua. Nah, kenapa pada saat penetapan rencana aksi atau trajektori target ini diperlukan dialog kinerja? Tentu saja karena dialog kinerja di sini pada tahapan ini dilaksanakan untuk menetapkan atau breakdown rencana kinerja tahunan menjadi rencana aksi atau trajektori target sebagai salah satu langkah awal dalam melaksanakan evaluasi kinerja periodik. Nah, jadi rencana hasil kerja yang sudah kita tetapkan di awal tahun itu bentuknya kan gelondongan ya Bapak Ibu ya, karena itu target untuk 12 bulan, untuk 1 tahun. Sementara evaluasi kinerja periodik kita itu kan dinilainya nggak setahun ya, bulanan, triwulanan gitu ya. Nah, bahan untuk melakukan evaluasi kinerja periodik itu dari mana? Nah, dari breakdown rencana kinerja menjadi rencana aksi. Ya, semisal kita punya target indeks reformasi birokrasi. Nah, indeks reformasi birokrasi itu kita pecah. Jadi untuk mencapai indeks RB, apa yang kita lakukan? Pertama, kita membuat rencana aksi dan tindak lanjut. Yang kedua, laporan LKE, reformasi birokrasi, PMPRB, dan seterusnya. Nah, sub-sub output itulah yang kita pecah dan yang kita jadikan bahan ya untuk melakukan evaluasi periodik. Nah, untuk melakukan breakdown itu tentunya dilakukan juga secara dialog tadi. Jadi antara pimpinan unit kerja atau antara koordinator dan ketua tim itu melakukan dialog. Ini rencana kinerja Ibu, ini kan untuk 1 tahun. Kita breakdown ya Bu, ya menjadi 5 sub output. Nanti 5 sub output ini kita assign ke masing-masing bulan, ya. Misalnya LKE ini dikerjakannya bulan Juni, misalnya. Kemudian RATL dikerjakannya bulan Mei, ya. Kemudian nanti ada monefnya dikerjakan bulan apa dan seterusnya. Itu dialog. Jadi kalau kita mengerjakan sendiri itu pusing ya. Tapi kalau misalnya dibantu ya kita pejabat penilai kinerjanya membantu membreakdown, membantu mengassign, ini kira-kira bulan apa ya? Nanti LKE ini dikerjakannya bulan apa? Kemudian nanti data ini dikerjakannya bulan apa gitu ya. Nah, ini akan lancar, akan smooth ya karena semua sudah dirumuskan dan dibicarakan. Nah, kemudian pada saat umpan balik, ini juga diberikan terhadap pelaksanaan rencana kinerja pegawai, baik hasil kerja maupun perilaku kerja. Nah, ini bisa tatap muka, bisa tidak tatap muka. Bisa berkala, bisa insidentil. Kalau berkala itu ada jadwal tertentunya, sudah tetap. Tapi kalau insidentil, manakala saya merasa perlu ngasih umpan balik, ya saya panggil aja, saya kasih umpan balik ya. Nah, ini juga dilakukan dengan dialog kinerja. Ya, namanya aja umpan balik ya, feedback. Ya, feedback ini pasti harus disampaikan secara dialog kinerja ya. Nah, pada saat melakukan bimbingan kinerja, coaching, mentoring, konseling ini juga dilakukan ya. Nah, berarti apa artinya? Seorang pejabat penilai kinerja dihimbau memiliki 3 skill ini ya. Coaching, mentoring, konseling. Nah, tapi skillnya skill dasar aja, nggak mesti yang benar-benar klinis itu enggak gitu ya. Kalau coaching, saya yakin semua pejabat penilai kinerja bisa mengcoach ya, bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi bawahannya ya, bisa memfasilitasi kesulitan yang dihadapi bawahannya. Mentoring, kalau mentoring ini kan memang sudah sangat teknis, sudah sangat khusus. Kalau atasannya nggak mampu, setidaknya di coaching dulu ya. Kalau ternyata dari hasil coachingnya memang yang bersangkutan ini memang apa ya istilahnya tidak bisa ngetik di Excel misalnya ya, nggak bisa ngetik di Excel, maka carilah mentor yang memang ahli Excel. Kecuali kalau kita bisa ngajarin sendiri, kita bisa Excel, kita bisa ngajarin, ya udah sekalian kita jadi mentor. Tapi setelah kita coaching, alasannya dia nggak bisa Excel itu memang karena benar-benar nggak bisa, ya setelah kita coaching itu seperti itu, dan sayanya juga nggak bisa ngajarin Excel, ya udah saya cari aja mentor yang memang bisa Excel gitu ya. Nah, kemudian juga konseling. Nah, konseling ini memang bagi mereka yang punya masalah di perilaku ya, khususnya di perilaku gitu ya. Yang mana masalah perilaku itu bisa
berpengaruh kepada kinerjanya. Ya, misalnya akuntabel, dia nggak akuntabel sehingga pekerjaannya itu banyak yang diselewengkan gitu ya dan lain sebagainya ya. Nah, ketika jebloknya salah satu aspek perilaku ini berpengaruh kepada rencana hasil kerjanya, maka perlu dilakukan konseling ya. Alangkah baiknya kalau yang melakukan konseling ini memang atasan ya, kalau memang sudah menguasai teknik dasar. Tapi kalaupun belum ya sudah, bisa di-refer ke yang lebih berkompeten. Nah, selanjutnya dialog kinerja juga dilakukan pada saat penyesuaian ekspektasi ya. Jadi misalkan yang bersangkutan ini diberikan istilahnya punya satu target. Kemudian dari target itu kita berikan umpan balik karena dia tidak mencapai target itu, ya. Nah, sehingga akhirnya kita sesuaikan ekspektasinya, ya. Bu, kayaknya Ibu target segini tuh kayaknya nggak bisa ya. Coba kita kita turunkan ya gitu karena saya lihat dari berbagai sisi memang tidak mungkin bagi Ibu untuk mencapai target segitu karena dari segi anggaran tuh nggak memungkinkan. Coba kita sesuaikan targetnya. Nah, jadi dialog kinerja itu juga dilakukan pada saat penyesuaian ekspektasi. Nah, lalu pada evaluasi kinerja, ya sebetulnya memang tidak terlalu banyak ya porsi dialog kinerja pada tahapan ini. Yang pertama adalah pemberian umpan balik atas capaian kinerja periodik. Ya, ini sebetulnya mirip dengan yang tadi, tapi kalau yang tadi itu pada siklus yang kedua ya, pada capaian rencana aksi. Nah, kalau ini pada capaian rencana aksi secara periodik ya. Nah, ini sudah masuk ke tahap evaluasi ya. Jadi nanti capaian periodiknya sudah keluar, kemudian atasan memberikan umpan balik gitu ya. Nah, lalu nah dialog kinerja ini juga diberikan pada saat capaian kinerja tahunan. Jadi umpan balik ini bisa diberikan pada saat atau terhadap capaian kinerja periodik, bisa juga disampaikan ya atas capaian kinerja tahunan di akhir tahun. Nah, ini juga di dialog kinerjakan juga. Nah, lalu dialog kinerja pada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Nah, yang pertama ini pada catatan atau rekomendasi. Biasanya di dokumen evaluasi kinerja itu ada catatan atau rekomendasi. Di situ nanti dicatat oleh pimpinannya, lalu diserahkan kepada pegawainya untuk dibaca. Ini rekomendasi saya terhadap kinerja Anda dan seterusnya, gitu ya. Silakan dibaca, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan si bawahan ini, Bu, saya keberatan dengan hasil nilai yang Ibu berikan ke saya mau ngajukan keberatan. Alasannya kenapa? Ya karena menurut saya evidennya begini, 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 begini. Nah, itu juga dialog kinerja. Ya oke, silakan kalau memang ingin mengajukan keberatan, gitu ya. Nah, ini proses dialog kinerja yang terjadi pada tahapan tindak lanjut evaluasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan pemaparan mengenai dialog kinerja pada setiap tahapan pengelolaan kinerja sudah saya sampaikan secara garis besar ya. Namun memang pada praktik di lapangannya tentunya akan lebih dinamis lagi, akan lebih hidup lagi ya Bapak Ibu, akan lebih fleksibel lagi ya pelaksanaannya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, untuk itu selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu moderator, barangkali ada sesi diskusi atau ada yang mungkin ingin disampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susan Sugiarto atas paparannya. Luar biasa Bu, ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan hari ini ya. Dialog kinerja itu sebenarnya bayangan saya itu hanya seperti perjanjian kinerja kita pada tahun-tahun kemarin ya, yang mungkin di situ hanya target fisik yang mungkin bisa kita lihat dari DIPA, dari keuangan, anggaran, hanya itu kan kayak tahun kemarin itu. Nah, ini ada hal baru yaitu perilaku kinerja yang kalau tahun kemarin itu perilakunya kan penilaian dari 360 ya. 360 derajat dari teman, dari atasan, mungkin bawahan. Nah, ini ada hal baru, di situ ada ekspektasi pimpinan yang terkait dengan
perilaku kinerja yang ini secara fisik atau kasat mata ini agak susah Bu kita nilai atau kita harapkan dari seseorang. Nah ini mungkin teman-teman atau mungkin Bu Dirjen dan Pak Ses dan Pak Dir barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan mumpung ada pakarnya nih Pak, Bu, karena ini adalah hal baru yang seperti tadi disampaikan memang agak sulit ya kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan yang di situ jangankan kita sebagai teman atau teman kantor atau pimpinan di kantor. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu pada anak kita aja susah. Anak kita untuk melakukan sesuatu yang perilaku kamu sopan dong ini. Itu aja kadang-kadang masih agak susah. Nah ini apalagi harus kita yang kita harapkan kepada bawahan mungkin juga teman kantor yang kita sendiri merasa kita sendiri aja belum bisa sampai seperti itu. Kenapa kok kita bisa mengharapkan sesuatu? Nah ini pertanyaan dari saya sih sebenarnya Bu. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa ya, strateginya seperti apa supaya nanti ketika kita melakukan dialog kinerja bawahan kita tidak tersinggung. Itu kan mungkin teknik atau trik tersendiri ya. Saya lihat kamu kalau temanmu bawa-bawa kamu nggak pernah bantu. Nah itu kan sesuatu yang kayaknya kayak semacam menjustifikasi seseorang gitu, menilai seseorang. Nah, ini kira-kira seperti apa penyampaiannya supaya kita tidak menyinggung ya walaupun itu bawahan kita kan sebisa mungkin tidak ada perasaan atau sesuatu yang negatif ya supaya lingkungan kerja kita juga semakin kondusif dan nyaman. Nah, ini kan kalau bahasa Jawanya kalau kepelicuk sedikit gitu bisa jadi yang kita ajak ngobrol itu tersinggung gitu. Mungkin ada pertanyaan juga Bapak ya. Teman-teman mungkin ada yang